Di Butiran Ilmu kali ini masih bersama Ustadz Syarif Matnaji, kita masih membahas mengenai istiqomah. Sudah kita kejar bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah. Tadi juga ada sedikit di ujung barangkali belum selesai tuh ya Pak Ustadz ya. Waktu kita mengatakan ada orang-orang yang menyepelekan ibadah. Karena kan ibadahnya belum tentu diterima sama Allah, belum tentu juga. Karena kan surga itu adalah rahasianya Allah, ridhonya Allah kepada kita gitu ya. Nah orang-orang yang seperti ini bagaimana nih Pak? Iya, saya melihat orang-orang itu adalah orang yang ingin berlindung dari keadaannya yang tidak dekat kepada Allah, kemudian ingin membenarkan dirinya, iya, kasih alasan sehingga berkata sama seperti ada orang tadi ruku sujud hidupnya susah-susah juga, ente nggak tahu hidup di dunia mah nggak jadi jaminan. Ente bilang dalam di kelihatannya susah, yang penting kan di hatinya. Iya. Banyak orang yang rumahnya mewah tapi dalam ketakutan kejar-kejar orang. Belum tentu senang, belum tentu bahagia ya. Betul. Nah jadi kesenangan itu adanya di hati. Nah makanya ketika ada ini bagian tentang istiqomah, ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia bertanya kepada Nabi tentang sebuah nasihat yang dia merasa atau dia beranggapan bahwa bila dengan nasihat ini Rasulullah saya tidak akan minta nasihat dari yang lain. Ini menarik, kita perlu sampaikan kepada jagat nih ceritanya ya, nasihatnya nih. Jadi nasihat yang dia sekali dapat nasihat itu dia nggak minta lagi kepada yang lain. Terus Nabi kemudian bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi bersabda, katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Kemudian yang benar ente. Jadi setelah berkata saya beriman kepada Allah, sejak saat dia mengucapkan saya beriman kepada Allah, dia kemudian merasa dirinya terus dalam pengawasan Allah. Apalagi ada sebuah ayat yang jelas, saya ingat dalam surat Al-Mujadilah, Mbak Lula. Ma yakunu min salasatin ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum aina makanu. Jadi diceritakan tidak engkau berbisik-bisik berdua bertiga kecuali Allah yang keempatnya, atau yang berlima kecuali Allah yang keenamnya, dan sesungguhnya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya kita ngapain aja ketahuan gitu ya. Inilah yang saya ingin hadirkan kepada diri kita semuanya, bahwa kita harus merasa tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Orang tua kita boleh nggak tahu, istri kita, suami kita boleh nggak tahu, tetangga kita boleh nggak tahu, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah? Bila semangat itu kita hadirkan dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi keistiqomahan. Insya Allah bisa istiqomah ya. Lagian setidaknya malu kali sama Allah ya. Waduh. Kerjaan begitu kalau aja. Misalnya semua orang kayak Mbak Lula, Indonesia baru belajar nih. Aman ya. Amin. Malu sama Allah kan gitu. Malu ya kan? Udah kelihatan yang dikerjain. boleh nggak tahu gitu, tapi Allah tahu. Rakyat boleh nggak tahu, tapi Allah tahu. Anak kita boleh nggak tahu, tapi Allah tahu. Aman semuanya. Insya Allah. Iya, Pak. Udah sampai di ujung nih Pak, benar-benar tinggal di ujungnya lagi nih. Mudah-mudahan nih semua nih yang diberikan sama Pak Ustadz benar-benar bisa membawa kita ya ke arah istiqomah. Amin, amin. Kalau kemarin tuh udah, sholat malamnya bisa dihitung kali seminggu berapa kali gitu ya. Sekarang nih mulai ngejar lagi nih ya. Dan tetap pegangan Al-Quran ya Pak. Betul. Pak, ada juga hadis yang mengatakan gini, lebih baik kita ibadah tuh sedikit tapi continue nih terus-terusan. Pesan Nabi kayak begitu. Sebaik-baik setiap urusan adalah yang paling continue walaupun dia sedikit. Jadi kalau misalkan dia baru bisa bersedekah 10.000 dalam setiap hari, tapi dia lakukan setiap hari. Misalkan dia bisa sholat sunnah 2 rakaat setiap malam, dia lakukan walaupun cuma 2 rakaat, tapi dia lakukan tiap malam. Daripada dia ngambil sholat 23 rakaat atau 100 rakaat tapi cuma sekali. Iya deh. Jadi sedikit dia istiqomah. Bayangkan bila sedikit dan istiqomah sudah baik, apalagi banyak kemudian istiqomah. Tapi biasanya kalau kita udah biasa terus-menerus, jarang tuh cuma 2 rakaat terus, lama-lama nambah tuh biasanya. Akhirnya itulah yang saya sebut bahwa ada keterlibatan Allah ketika ingin mengajarkan hambanya dengan ibadah yang mereka lakukan. Sama ketika kita baca Al-Quran, semakin hari kita baca semakin ada ketertarikan. Baca 1 halaman jadi 2 halaman.
begitulah Allah tidak akan menyenangkan membiarkan. Sekali ya Pak Ustadz. Saya tuh selalu tuh kalau bicara mengenai yang sedikit-sedikit, saya selalu bicara mengenai kayak olahraga. Olahraga itu nggak bisa Pak Ustadz kalau kita tuh maksa 5 jam, tapi cuma sekali seminggu. Tetap aja, dia mesti rutin, baru ada hasilnya. Apa namanya itu dalam dulu pelajaran overtraining apa-apa. Kalau kebangetan banyak juga jadi sakit kan. Jadi dia nggak boleh, kalau memang mau dapat hasil yang bagus, mesti terus menerus ada gitu schedule-nya. ya. Waktunya nggak usah banyak-banyak, tapi terus menerus. Rutin itu yang akan menjadikan kita kebiasaan. Waktu kita meninggalkan, ada yang hilang tuh ya biasanya Pak Ustadz ya. Betul, yang mahal makanya istiqomah itu ya. Kalau kita sudah ya belajar dari yang kecil-kecil kemudian istiqomah, dari sedikit-sedikit istiqomah kita naik lagi. Husnul khotimah insya Allah nih kita ketemu lagi nih omongannya ya sama pemirsa di rumah udah tenang. Udah lumayan kok naik kelas istiqomahnya dikit-dikit. Iya insya Allah. Kelihatan dari Trias nih, Trias juga ya. Waktu pas habis Ramadan ya Pak Ustadz mukanya tuh terang banget. Sekarang sih udah ada kuyu-kuyunya juga sih sekarang nih. Kayaknya ya bener Trias betul, tapi suara sih masih sama kok Trias ya. Iya. Beli di mana suara tuh? Kita mau beli dong. Abe juga kita ajak ngomong aja dia sampai nggak denger nih Pak. Ih, serius banget sama pasir. Ya ntar kan diajarin ya Pak Ustadz ya. Saya cuma bilang saya lagi nantang dia Pak Ustadz. Gimana caranya kalau Pak Ustadz menyebutkan ayat, dia langsung tulis di pasir ayatnya. Keren. Insya Allah ya tahun depan ketemu lagi sih udah bisa begitu Pak Ustadz. Pak Ustadz ngomong dia langsung keluarin ayatnya. Tahun depan lama amat, dia mau butuh 1 bulan. Dia nungguin Ramadan lagi baru bisa. Gitu, kayaknya biasanya begitu ya Abe ya. Amin, insya Allah bisa ya. Ya pemirsa mudah-mudahan apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Ustadz Syarif Matnaji tadi bisa menjadi modal kita untuk mengejar yang namanya istiqomah ini. Saya termasuk orang yang masih baru mengejar, mudah-mudahan sampai ya Pak Ustadz tempat yang namanya istiqomah tadi. Dan pemirsa selalu saksikan butiran ilmu yang akan menjadi hasanah bagi para pencari ilmu untuk meningkatkan ibadah kita. Akhirnya saya Lula Kamal mewakili seluruh pengisi acara butiran ilmu undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua kepalsuan dunia